Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan periode 6 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Iman Eskom. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Prodi Teknik Komputer dan Informatika LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor peserta 2015003214893. Saya adalah guru mata pelajaran informatika dari SMK Nur Ibun, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya buat pada tanggal 4 Desember tahun 2023. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran. Karena masukan dan saran adalah aset bagi saya untuk lebih baik lagi pada proses pembelajaran yang akan datang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, luar biasa, Allahu Akbar. Allahu Akbar ya, semangat? Semangat. Ya, alhamdulillah ya masih semangat. Baik, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Boleh KM pimpin doa? Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, sebelum belajar Bapak absen dulu ya. Bunga Nur Asipa hadir. Fahira hadir. Desi hadir. Bila ya. Intan Aprilia hadir. Neng Repi Sakit. oh, sakit. Udah berapa hari sakit? Baru sekarang ya. Resti Febrianti hadir ada. Baik, dari 20 peserta 2 orang ya yang nggak hadir. Tadi Neng Repi sakit, kemudian Rini izin ya. Mudah-mudahan Neng Repi cepat sembuh ya dan bisa berkumpul lagi belajar bersama kita. Sebelum ke pembelajaran, mungkin ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu apa? Ya, boleh Fitri gimana? Oh ya, minggu kemarin kita ya belajar tentang jaringan dan internet. Apa itu jaringan? Ya. Saya Pak. Oh ya, boleh. Jaringan komputer atau jaringan internet yaitu jaringan yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dan bertukar data. Nah, ya. Jaringan itu untuk saling mengkomunikasikan komputer atau perangkat untuk bertukar data ya, seperti itu. Nah, apa saja komponen untuk membangun jaringan itu? Boleh, Modi. Komponen hardware dan software. Nah, komponen untuk membangun jaringan itu ada software dan hardware ya. Nah, seperti itu mungkin alhamdulillah masih ingat ya tentang materi minggu lalu. Nah, sebelum ke pembelajaran, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik mampu menganalisis layanan cold storage dan membuat folder kerja untuk menyimpan file kerja secara rapi dan dapat membagikan atau men-share folder sesuai dengan hak akses pada pihak yang membutuhkan dengan berpikir kreatif, mandiri, bernalar kritis, dan bekerja sama. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Apakah kalian pernah menyimpan file data-data penting? Nah ya, biasanya kalian menyimpannya di mana? Flash disk, Di flash disk, kemudian HP, di HP, di memori, di mana lagi? Di laptop, di hard disk ya laptop tuh ya. Di mana lagi? di drive. Nah, itu ya, kalian mungkin pernah menyimpan berbagai file ya. Tadi ada yang di hard disk, di flash disk, di memori HP, dan lain-lain. Nah,
tadi pertanyaan ini, pemantik ini kita akan belajar ya tentang cold storage. Nanti akan berhubungan dengan penyimpanan ya, yang biasanya kalian penyimpanannya itu secara offline. Nah, cold storage nanti akan penyimpanan itu secara online ya. Nah, seperti itu. Ini manfaatnya banyak ya. Selain kalian ketika HP kalian misalkan penuh memorinya, nah kalian bisa menyimpan file-file penting, mungkin bisa di cold storage tersebut ya. Baik, sebelum pembelajaran Bapak akan adain dulu ice breaking ya, supaya pembelajaran kita tidak ngantuk dan kalian juga relax pembelajarannya. Nah, Bapak akan kasih game tentang gajah dan semut. Apa kalian pernah dengar game ini? Pernah ya, berarti tidak kasih lagi. Gak apa-apa, yang penting kita mempraktikannya untuk relax kita ya. Gajah, semut, gajah, semut, gajah. Besar. Besar. Besar ya, betul. Besar. Ya, jadi gajah itu emang besar, tapi kita gerakannya Kecil. kecil. Oke, siap, masih fokus ya. Gajah, semut, semut. Oke, siap ya. Gajah, semut, semut. Semut kecil. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya, alhamdulillah ya, sedikit mencairkan suasana ya, biar tidak terlalu tegang. Baik, sekarang kita akan ke materi kita. Nah, coba perhatikan ya. Nah, kita akan belajar tentang cold storage. Nah, ini sedikit penjelasan. Cold storage adalah model cloud computing berupa proses penyimpanan data di internet yang dikelola dan dioperasikan oleh penyedia cloud computing. Nah, kata Bapak tadi ya, ketika kalian memori HP penuh, kemudian di laptop juga penuh, kalian bisa menggunakan cloud computing ini. Nah, nanti file kalian itu akan dikirim ke internet dan disimpan di database di internet, seperti itu. Nah, ini jenis-jenis cloud computing. Ada public cloud storage, private cloud storage, hybrid cloud storage, dan community cloud storage. Nah, itu misalkan komputer ya. Komputer itu ada berbagai media tuh. Coba, ada foto, ada video, ada files, ada musik, ada kontak. Nah, kalian itu nantinya itu fungsinya itu, cara kerjanya di-upload. Nah, di-upload ya ke internet. Nah, nanti internet itu akan menyimpan di database. Nah, nanti misalkan kita akan belajarnya tentang Google Drive. Masih banyak selain Google Drive itu. Ada iCloud, ada Dropbox. Nah, itu macam-macam cold storage. Cuma yang biasa kita gunakan yaitu Google Drive. Nah. Hai kalian, coba aku mau tanya nih, kapan terakhir kali kamu pakai flash disk buat nyimpan data-data kamu? Pasti udah jarang banget kan sekarang kita temuin orang yang nyimpan data di flash disk udah nggak sebanyak dulu lagi. Karena apa ya? Karena teknologi kita saat ini udah pakai yang namanya cold storage. Ini sebagian dari kamu masih asing dengerin definisi apa itu cold storage, tapi aku yakin kamu semua pasti pernah menggunakannya. Nah, kali ini aku mau share tentang cold storage dan jenisnya yang wajib kamu ketahui. Cold storage pertama kali diperkenalkan oleh John McHarley tahun 1960-an. Beliau ini adalah insinyur dari MIT yang menggunakan sistem cold storage pada jaringan infrastruktur berupa listrik dan air. Gak sampai di situ aja, dia membuat konsep yang lebih matang dengan menggabungkan sistem sebelumnya menjadi komputasi awan atau cloud computing. Di tahun 2000-an, perkembangan konsep cloud ini diperkenalkan oleh Amazon yang merupakan perusahaan e-commerce modern. Hingga saat ini, sistem cloud ini sudah mulai banyak digunakan di segala bidang. Karena sistem cold storage ini merupakan penyimpanan data yang langsung terhubung ke internet. Maka dapat digunakan di mana aja dan kapan aja, bisa gratis atau berbayar sesuai dengan kebutuhan yang kamu inginkan. Nah,
Baik ya, setelah video materi yang barusan disampaikan, apakah ada yang mau ditanyakan mungkin yang belum paham betul tentang cold storage? Boleh angkat tangan. Kan? Saya pada izin bertanya, dari penjelasan video tadi, berapa kapasitas cold storage dan apabila kapasitas cold storage itu penuh, bagaimana cara menyimpan data-data ke dalam cold storage? Baik, Ya, siap. Nah, ini dari Gisa ya. Berapa kapasitas yang disediakan cold storage, dan apabila penuh kita harus gimana? Ada teman-teman yang mau ini menanggapi? Contoh-contohnya misalkan Google Drive. Nah, Google Drive itu dikasih kapasitas free ya, gratisnya itu hanya 15 GB. Nah, itu dari Google Drive. Nah, apabila penuh gimana? Ya, yang pertama bisa menghapus sebagian. Nah, yang kedua kita bisa menyewa. Nyewa gimana, Pak? Ya, jadi kita harus berbayar misalkan 1 tahun misalkan dikasih kapasitas 50 GB misalkan, dengan harga misalkan 30.000 untuk 1 tahun misalkan ya. Nah, itu ada penambahan kapasitas dari Google itu sendiri. Jadi Google Drive itu menyediakan hanya 15 GB. Nah, apabila kita masih memerlukan, Google Drive juga menyediakan jasa sewa Drive ya, sewa storage, sewa penyimpanan apabila kebutuhan penyimpanan kita lebih banyak. Seperti itu ya, tentang kapasitas dan bagaimana kalau penuh. Bapak bagi menjadi 5 kelompok ya, berarti 4 orang. Bapak akan gunakan spin ya. Ini juga kalian bisa gunakan ya apabila ada kegiatan misalkan. Biasanya apa kalau ini kegiatan yang ada kocokan itu? Itu urutan tampil gitu. Ya, nah urutan tampil, nah, ini bisa digunakan ya. Kalian explore ya apa aja yang ada di internet. Bapak akan spin ya. Tolong KM rekap. Nah, ini rekasada ini untuk kelompok 1 ya. Desirianti. Kelompok 1, Bapak. Ya, masih kelompok 1, 4 orang. Intan Silviana Putri. Vera, Bunga, dan Laila. Nah, sekarang boleh duduk berdasarkan kelompoknya. Tadi mana? Empat kan? Jatuh. Tip ya, 1 ya kan? Di sana sana. Kan lah. Sudah duduk berdasarkan kelompoknya. Kelompok 5. Kelompok 4. Nah, sudah ya, dicoba cermati dan mulai didiskusikan ya. Nah, kalian buka Google Drive-nya dan kerjakan tugas yang ada di lembar kerja. Silahkan yang ada di lembar kerja. Bapak kasih waktu 20 menit. Silahkan mengerjakan. Udah, tunggu. Langsung jadi kalian harus login
Google dulu. Dis Itu ada internetnya nggak? oh Coba ke Google. oh saya Kenapa mati? Itu nggak? Nah, itu individunya. Wah, ini 4 kelompok bagus. kalian. Kerja kamu kelompoknya, wah 4 bagus. Kan lo kan lagi menilai. Wah, iya bagus, aktif Yanti. Ingat dong. Nah, itu Google Drive ya. Ingat Pak. Ya, tes disyarat. Nah sih, baca lagi itunya ya tentang tugasnya. Cari informasi tentang layanan cold storage. Nah, jadi dari antara ini tuh ada yang salah atau 2 atau 3. Cari informasi apa aja. Nah, setting tentang cold storage itu kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nanti di ke sini Ini di drive di mana Bapak? di Apa baru, kemudian folder baru. Nah, di kelompok kalian di sini kan tulis kelompok kalian. berapa? Boleh 1, 2, 3 ya. Itu yang ada ya. So, kalian nah cari ya. Yang satu input, yang satu nyari, yang 2 juga nyari. Perhatikan lagi ya. Ini tugas di lembar kerjanya nih. Buat akun Google Drive. Nah, karena kalian sudah bikin email, berarti kalian itu sudah membuat akun Drive. Kemudian buat folder kerja dengan nama kelompok kalian, misalkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya di Google Drive-nya. Nah, terus di sana kalian membuat apa ini teh? Membuat file ya, menggunakan Google Doc, Google Sheet, Google Slide atau Google Photo atau Google Form yang isinya tentang itu menganalisis si account storage seperti itu. Nanti kalian presentasikan. Terus sudah gini gimana? Bukan. Ya, blok dulu pasti. Oh, itu kemarangan ya. Yang itu ya udah. Oh, sorry. Nah, nyari anak kecil lagi. Gitu sih. Menilai. Guru lagi menilai. So, kolaborasi. Ya, ini kelompok 4 ya. Bisa. Dan gimana maksudnya? Bagus, lanjutkan. Oh, ini udah selesai. Sok bagikan. Sok email dot nggak pakai app, jangan pakai app. Daily RT pakai i. Smart itu kan pohon @gmail.com. Ini sok gmail.com. Ini kelompok berapa? 1. Ya, gampang ya.
klik aja. Klik aja. Ini. Ya, sama aja. Kirim. Udah. Kan sudah langsung dibagi tuh. Presentasikan ke judul. Sip. Nanti presentasi. Ini udah sampai mana ini? Masih email. Kelompok 2. Mana? Kan tadi mau bikin. Ini udah sampai mana ini? Oh iya, lagi ngetik. Oh iya, ini baru folder, folder baru di atas. Kelompok 2 tulis. Buat buka foldernya, double klik. Ini foldernya, double klik. Kemudian baru lagi bikin Google Sheet. Nah, kalian bikin di sini. Ini Dropbox gitu. Enak kan dia nih. Tadi pas-pasan Lanjut. Waktunya sudah habis ya. Sekarang kita akan lihat ya penampilan dari teman kalian, tapi kita perkenalkan dulu ya, buka dulu. Coba perhatikan dan nanti boleh kalian menanggapi atau bertanya ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ya, nama saya Yanti Mulyani. Nama saya Melvin. Nama saya Desi. Nama saya Reka Saada. Dan kami di sini kelompok. Yang pertama ada Dropbox. Kelebihan Dropbox adalah file kita terbackup di Dropbox. 2. Dapat digunakan di mana saja dengan media smartphone atau laptop. 3. Tanpa iklan dan syarat. Kekurangan. Ruang penyimpanan yang kita dapatkan hanya sebesar 2 GB. 2. Dapat memberikan informasi data atau data dalam akun kita ke pihak yang berwenang. 1, 2, action. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang berbagi link. Diklik. Lalu supaya bisa dilihat, bisa menggunakan ini. Bisa untuk semua atau hanya untuk dilihat saja, seperti nggak terlalu privat dilihat tapi tidak bisa diedit. Dan untuk bisa mengedit, menekan ini, lalu untuk covernya bisa menggunakan, bisa dipindahkan ke editor untuk bisa mengedit dan memodif. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, izin bertanya. Saya kan sudah mendapatkan link, tapi tidak bisa mendownload dan mengedit.
Nah, bagaimana cara untuk bisa mengedit dan mendownload? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, di sini masih ditutup untuk akses untuk mengeditnya. Bisa terlebih dahulu diklik, lalu dipindahkan ke lalu berbagi ke untuk seluruh yang mempunyai link. Dan kenapa tadi tidak bisa diedit atau tidak bisa di-download? Karena aksesnya di sini belum diubah menjadi editor. Kalau sudah diubah menjadi editor, berarti bisa untuk bisa diedit, lalu bisa diedit untuk bisa diedit dan dimodifikasi. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Izin bertanya dari kelompok 5. Apabila saya sebagai editor tidak sengaja menghapus file, apakah data yang punya akun akan terhapus juga? Baik, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan kelompok 5. Dia akan terhapus karena editor sudah diberikan akses sepenuhnya. Jadi ketika tidak sengaja terhapus, maka downloadnya juga akan terhapus. Maka bijaklah dalam menggunakan hak akses tersebut. Baik ya, sudah bagus ya kolaborasinya dari presentasi kelompok 3 ini ditanggapi pertanyaan oleh kelompok 4 dan kelompok 5 tadi ya. Si applause buat kelompok 3 ya. Boleh kelompok 3 ditutup dulu. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menyimpulkan ya. Mungkin dari kalian ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita kali ini? Oh, siap. Saya Pak, izin menyimpulkan dari pembelajaran tadi, kita belajar tentang cloud storage, yaitu proses penyimpanan data dengan internet. Nah, ada juga jenis-jenis cloud storage, yaitu public cloud storage, private cloud storage, hybrid cloud storage, dan community cloud storage. Action. Saya Pak, Asep, boleh. Sophie. saya akan mencoba menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Selain pengertian dan jenis cold storage, hari ini kita belajar tentang layanan cold storage. Salah satunya adalah Google Drive. Ya, betul ya. Terima kasih Sophia ya. Sophie. Terima kasih Sophie ya dan Gisa sudah menyimpulkan ya, benar ya. Hari ini kita belajar tadi ya tentang pengertian, jenis dan layanan cold storage ya. Salah satunya layanan cold storage yang kita pelajari hari ini adalah apa? Google Drive ya. Nah, di sana kita belajar bagaimana cara membagikan hak akses ya. Di sana ada viewer, kemudian komentar dan editor. Mungkin seperti itu ya pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita akan mengadakan evaluasi ya. Kita akan menggunakan Quizzes. Boleh keluarkan HP-nya dan kita kerjakan post testnya di Quizzes. Siap, boleh scan. Oh. Scan. Kalau susah bisa pakai komputer juga, yang ada internetnya bisa pakai komputer. Iya. Oh, nggak masukkan kode ya? 227314. Apa itu? Oh, nama. Oh.
naik gunung. Untuk penyediaan layanan cold storage kecuali Facebook. Udah. Nanti masuk aja. Bentar. Allah. Loading. Gak apa-apa nanti berekspresi atau kalau salah teh aduh kumaha gitu. Awas longsor. Desi rusuhnya naiknya jadi longsornya. Wow. View, comment, edit, owner. Aduh, gitu, aku salah. Silviana Putri rusuh deh jadi longsor. Udah finish. Apa keuntungan utama dari cold storage dibandingkan penyimpanan data? Desi itu yang mana? Mulai ini salah paripang salah. Nah ini ya apa hasil kompetensi yang kalian capai ya. Ada beberapa yang sudah memahami materi cold storage itu dan ada beberapa yang belum. Nah mungkin nih bisa dilihat ya dari sini nih. Terlihat ya di sini ada beberapa yang sudah mencapai kompetensi yaitu bisa apa namanya memahami materi cold storage tadi dari pengisian post test melalui kuisis ini. Beberapa sudah ada yang betul semua dan ada yang masih harus ditingkatkan. Nah, mungkin yang belum mungkin nanti Bapak akan ngasih remedial ya. Dan bagi yang sudah mencapai kompetensi mungkin nanti akan Bapak kasih pengayaan mungkin ya biar nanti pengembangan materi ini bisa lebih banyak lagi ya. Nah, baik sebelum
akhir pembelajaran mungkin Bapak minta refleksi dari kalian semua, mungkin boleh mewakili atau boleh langsung dijawab ya. Bapak ingin bertanya bagaimana pembelajaran kita hari ini. Boleh satu orang atau boleh yang mau aja. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Asik, seru, menyenangkan. Ada ya seperti itu. Bisa deh. Ya. Aduh. Nah, Dari mana? Oke, pembelajaran kali ini alhamdulillah atau gimana? Oke, saya mewakilkan teman-teman semua. Alhamdulillah pembelajaran kali ini sangat menyenangkan dan juga kita menambah ilmu relasi juga terhadap teknologi itu semakin meningkat. Bahwa kita itu tahu bahwa Google Drive ini cara penggunaannya kayak gini gitu, dan juga pembelajaran kali ini tuh seru, menyenangkan, tidak boring, happy, ke kitanya juga enjoy gitu. Dan insya Allah materinya akan sampai ke otak gitu, bisa diingat terus cara penggunaannya seperti itu. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih, bisa tepuk tangan ya untuk semuanya. Ya. Baik, terima kasih Gisa sudah mewakili teman-temannya ya. Alhamdulillah jadi masukan ya buat Bapak bahwa pembelajaran kita itu Bapak khususnya mungkin ingin menciptakan suasana kelas yang menyenangkan agar kalian juga belajar tidak merasa tertekan atau gimana ya. Jadi kalau ketika kita menyenangkan, kita juga akan mudah dalam menyerap ilmu yang diberikan. Baik, Bapak akan menyampaikan rencana tindak lanjut untuk minggu depan. Kita akan belajar tentang analisis data ya. Mungkin nanti kalian baca-baca sedikit tentang analisis data, bisa di internet atau di buku di perpustakaan atau di mana aja yang sekiranya dapat menghasilkan informasi. Nah, baik, mungkin sebelum pulang boleh KM pimpin doa kembali. Baik, siap. Untuk mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas kerjasamanya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan bisa diaplikasikan di kehidupan kalian sehari-hari. Boleh meninggalkan tempat dan dirapihkan kembali ya tempat duduknya.